Di akhir episode yang lalu, Li-Han mendapatkan kompensasi dari Lang Huan setelah dia mengusir 3 orang murid pengganggu dari pavilion Lu Yinghai. Kompensasi yang diberikan adalah Li-Han boleh tidur di dalam pavilion puncak angin dingin dan bebas memilih kamar di dalam pavilion. Episode kali ini pun dimulai dengan Lord kita yang sedang tertidur pulas karena dia sudah mendapatkan sebuah kamar. Akan tetapi tiba-tiba saja datang sebuah pedang terbang dengan cepat menuju ke kamar Li-Han dan melakukan sebuah serangan. Beruntung di sini Bang MC masih mempunyai refleks yang begitu cepat dengan berhasil menghindari serangan pedang terbang tersebut. Ternyata pedang terbang merupakan pedang milik Lang Huan. Lang Huan merasa tidak senang karena Li-Han menempati kamar yang seharusnya tidak dia tempati. Waduh, gimana sih Lang Huan ini, padahal dia yang kemarin meminta Li-Han untuk tidur di dalam pavilion, tapi sekarang malah dia yang marah-marah. Momen menarik yang terjadi antara Li-Han dan Lang Huan juga menjadi tontonan bagi si Hai yang sedari awal memang menyukai perbakuhan taman. Sementara itu, Li-Han mempertanyakan kenapa dia tidak boleh menggunakan kamar tersebut. Kalau dia memang tidak boleh menggunakan kamar, kenapa Lang Huan kemarin memintanya untuk tidur di dalam pavilion? Rubah kecil juga mengomel-ngomel karena merasa tidak terima diperlakukan seperti ini oleh Lang Huan. Akan tetapi Lang Huan malah melakukan serangan sekaligus memberi sebuah peringatan di mana jika lain kali Li-Han menempati kamar tersebut, maka halaman pavilion angin dingin akan menjadi kuburan untuk Li-Han. Beberapa saat kemudian, Li-Han, si Hai dan juga Rubah kecil masuk ke dalam kamar yang tadi malam mereka tempati. Si Hai sendiri merasa aneh kenapa kamar ini tidak boleh ditinggali dan apakah ada sesuatu yang istimewa dari kamar ini. Rubah kecil menjelaskan kalau kamar ini merupakan kamar yang paling bersih di antara kamar-kamar yang lain di dalam puncak angin dingin. Jadi sedari itulah dia dan Li-Han memilih kamar ini karena kamar lain sudah seperti sarang tikus. Rubah kecil juga menaruh kecurigaan kalau kamar ini sebelumnya sudah ditempati oleh seorang pria. Ketika mereka bertiga sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja datang seorang murid yang ingin berbicara kepada Lord Li-Han. Li-Han pun kemudian langsung keluar dari dalam pavilion serta bertanya apa yang hendak disampaikan oleh murid tersebut. Murid ini kemudian menjelaskan menurut aturan setiap penguasa baru di pavilion Lu Yinghai harus pergi mengunjungi pavilion Bafang. Diketahui pavilion Bafang merupakan pavilion tua peninggalan dari pavilion Lu Yinghai yang memiliki banyak harta. Bahkan ada buku keterampilan yang umurnya sudah ribuan tahun. Sebagai penguasa muda, tentu saja Li-Han wajib mengunjungi pavilion Bafang tersebut. Mendapatkan penjelasan ini sontak membuat Li-Han merasa tertarik. Dia bersama dengan murid tersebut tanpa ragu langsung pergi menuju pavilion Bafang. Di saat yang sama, ternyata sedari tadi Lang Huan mengawasi apa yang hendak dilakukan oleh Li-Han. Dia juga merasa khawatir akan terjadi sesuatu kepada Bang MC ketika dia masuk ke dalam pavilion Bafang. 少阁主有所不知，这千年内大大小小的点去无悔了。 Beberapa saat kemudian, Li-Han sudah sampai di depan pavilion Bafang. Ternyata pavilion ini sama persis seperti pavilion yang Li-Han temukan di bawah danau hantu beberapa waktu yang lalu. Karena sudah sampai, si murid pun mempersilahkan Li-Han untuk segera masuk ke dalam pavilion. Dia kemudian tersenyum senang karena sebentar lagi Li-Han pasti akan merasakan sesuatu yang aneh yang ada di dalam pavilion Bafang. Tapi Li-Han kembali ke hadapan si murid serta mempertanyakan kenapa murid ini malah tersenyum. Si murid kemudian salah tingkah dan menyebutkan kalau dia hanya senang karena pada akhirnya ada penguasa baru yang mengambil alih pavilion Bafang. Sontak hal ini pun membuat Li-Han bertanya berasal dari puncak manakah si murid di hadapannya. Setelah mengetahui kalau si murid berasal dari puncak Baihua, Li-Han berniat memberikan hadiah kepada si murid setelah dia mendapatkan harta di pavilion Bafang. 感到开心，好，一帆风顺。
Beberapa saat kemudian, Li-Han sudah masuk ke dalam pavilion bersama dengan rubah kecil. Setelah membaca buku-buku yang ada di dalam pavilion, Li-Han sama sekali tidak mendapatkan keanehan apapun. Bang MC mulai merasa sepertinya di dalam pavilion Bafang tidak ada harta berharga sama sekali. Sementara itu, si Hai mengomel karena sedari tadi dia membaca buku, sama sekali tidak ada menemukan buku yang bagus. Begitu pula dengan rubah kecil yang cukup kecewa karena sudah sampai ke lantai 9 mereka belum menemukan apapun. Karena tidak ada apapun di lantai 9, pada akhirnya Li-Han bergegas pergi ke lantai 10 untuk menemukan sesuatu. Benar saja, baru melangkah di lantai 10, Li-Han sudah menginjak sebuah formasi pedang. Si rubah kecil yang merasa familiar dengan formasi pedang memberikan informasi kalau formasi pedang ini dibuat oleh penguasa pavilion Lu Yinghai terdahulu. Bahkan ternyata formasi pedang ini bukanlah formasi original yang dibuat oleh penguasa pavilion, melainkan adalah formasi pedang tiruan. Rubah kecil meminta Li-Han untuk berhati-hati dan harus sesegera mungkin menemukan mata formasi untuk menghancurkan formasi pedang ini. Serangan-serangan dari formasi pedang berhasil membuat Li-Han terjatuh ke dasar pavilion. Di saat yang sama, Li-Han juga langsung mengeluarkan pedang Heilin yang tidak bisa dia kendalikan dan seperti bergerak sendiri menghampiri mata formasi pedang di dalam pavilion Bafang. Dan yap, pada akhirnya Li-Han berhasil menggunakan pedang Heilin untuk menghancurkan mata formasi pedang di dalam pavilion. Hancurnya mata formasi membuat rubah kecil terheran-heran. Dia pun lekas bertanya kenapa Li-Han kepikiran menggunakan pedang Heilin untuk menghancurkan mata formasi pedang. Li-Han pun berkata kalau dia hanya menebak-nebak saja. Hancurnya mata formasi pedang juga memunculkan sebuah lubang kunci di dasar lantai. Tanpa basa-basi, Li-Han pun langsung menancapkan pedang Heilin di lubang kunci tersebut dan membuka sebuah tempat rahasia di dalam pavilion Bafang. Li-Han, si Hai dan rubah kecil langsung masuk ke dalam tempat rahasia tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam tempat ini. Ternyata ada sebuah buku bertuliskan misteri alam semesta di dalam tempat rahasia. Rubah kecil sendiri merasa kalau ini pasti sebuah jebakan karena buku tersebut ditempatkan seperti buku biasa. Tapi Li-Han sama sekali nggak takut dengan jebakan yang dimaksud oleh rubah kecil karena dia merasa sudah masuk ke dalam tempat rahasia, jadi harus benar-benar memanfaatkan momen ini. Ketika Bang MC mengambil buku rahasia alam semesta, tiba-tiba saja buku tersebut mulai terbakar dan sangat sulit untuk dikendalikan. Bahkan Li-Han juga kesulitan untuk melepaskan tangannya dengan cengkraman buku tersebut. Si Hai sendiri kelihatan masih cukup tenang karena dia paham Li-Han bisa menggunakan kekuatan alam dewa untuk mengambil buku rahasia alam semesta. Dan yap, Li-Han juga kepikiran hal yang sama di mana dia langsung menggunakan kekuatan Buddha dari alam dewa tanpa akhir. Kekuatan Buddha alam dewa tanpa akhir yang dikeluarkan oleh Lord Li-Han langsung sepenuhnya merobohkan pavilion Bafang. Tapi si Hai malah merasa kalau buku rahasia alam semesta bukanlah harta berharga karena tulisan-tulisan di dalam buku tersebut sama sekali tidak istimewa. Sementara itu menurut rubah kecil, buku rahasia alam semesta terbuat dari serat es ulat dingin yang sangat langka dan merupakan harta yang sangat bagus. Jadi akan sangat membagongkan jika ada seseorang yang menulis omong kosong di dalam buku yang berbahan sangat mahal. Ketika sedang membuka-buka halaman buku rahasia alam semesta, Li-Han melihat sebuah token yang sama seperti token yang dia miliki. Sontak hal ini pun membuat si Hai kaget karena buku rahasia alam semesta dituliskan sebelum Li-Han lahir. Tapi kenapa ada token kehidupan milik Li-Han tertulis di dalam buku tersebut? Apapun rahasia yang ada di dalam buku ini pasti tidak terlepas dari pavilion Lu Yinghai, ucap Li-Han yang punya sebuah rencana. Bang MC pun kemudian memutuskan untuk minum teh di tengah puing-puing pavilion Bafang sembari menunggu beberapa orang yang akan datang ke tempat ini.
这说少说也几百年了。等人。 Sin Lihan yang sedang meminum teh di tengah puing-puing pavilion Bafang juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Di akhir episode yang lalu, Lord Lihan berhasil mengambil sebuah buku aneh di dalam pavilion Bafang. Keberhasilan mengambil buku tersebut juga membuat pavilion Bafang runtuh karena Lihan harus menggunakan kekuatan dewanya. Alih-alih merasa panik, Lihan malah bersantai di depan reruntuhan pavilion Bafang karena paham apa yang selanjutnya akan terjadi. Episode kali ini pun diawali dengan "Oi, lagi nyantai kawan." Benar saja sesuai perkiraan bahwa 4 orang tetua dari masing-masing puncak di pavilion Lu Yinghai langsung datang ke pavilion Bafang. Karena keempat penatua sudah datang, Rubah Kecil memutuskan untuk pergi dan membiarkan Lihan untuk bersenang-senang dengan mereka. Keempat penatua ini seakan tidak percaya kalau pavilion Bafang bisa menjadi puing-puing seperti ini. Bahkan penatua Li langsung marah dan mengutuk semua perbuatan yang dilakukan oleh Lord Lihan. Penatua Li menganggap kalau harta di dalam pavilion Bafang sudah dikumpulkan selama 1000 tahun lebih, tapi kok bisa-bisanya dihancurkan seperti ini. Seorang penatua wanita meminta penatua Li untuk tenang karena dia punya saran yang lebih baik. Penatua wanita ini meminta Lihan untuk dihukum penjara 100 tahun dan merenungi kesalahan yang dia lakukan pada hari ini. Sementara itu, penatua Qin Feng sendiri siap menyimpan pedang Heilin milik Lord Lihan selama Lihan menjalani masa hukuman. Sambil tersenyum, King Lihan berkata kedatangan penatua Li hanya untuk memarahinya, kedatangan penatua wanita hanya untuk memberikan hukuman, dan kedatangan penatua Qin Feng hanya untuk mengambil pedang Heilin. Lalu apakah penatua Chen datang karena punya maksud yang berbeda dari penatua lain? Sorry ya guys, Mimin kemarin nyebut namanya Bao Wuzheng, padahal nama aslinya itu penatua Chen Yuanzheng. Biasalah ya, karena korban subtitle juga ya, jadi salah-salah sedikit lah. Penatua Chen pun langsung tertawa sembari menjelaskan kedatangannya kemari karena dia cukup peduli kepada penguasa muda pavilion Lu Yinghai yaitu Lihan. Beberapa saat kemudian datang seorang murid yang sebelumnya meminta Lihan untuk memasuki pavilion Bafang. Kedatangan si murid sontak membuat penatua Chen kaget. Dia tidak menyangka kalau si murid masih bisa bertahan hidup padahal dia sudah memerintahkan orang lain untuk membunuhnya. Dengan trik liciknya penatua Chen menyerang si murid menggunakan sebuah jarum kecil. Beruntung si murid tersebut berhasil menghindari serangan jarum karena si murid sudah dirasuki oleh si Hai. Si murid pun kemudian meminta maaf sembari berbicara dengan keras kalau dia sudah membuat Lihan masuk ke dalam pavilion Bafang atas perintah dari penatua Chen. Sontak perkataan si murid membuat penatua Li marah kepada penatua Chen. Pantas saja akhir-akhir ini penatua Chen selalu menanyakan informasi mengenai pavilion Bafang karena ternyata dia ingin menjebak Lihan di dalam pavilion Bafang ini. Tapi di sini penatua Chen masih mencoba berkilah dengan berkata kalau dia sama sekali tidak mengenal si murid yang datang kepadanya. Meskipun begitu, si murid yang sudah dirasuki oleh si Hai terus-terusan menangis dan meminta maaf karena dia sudah melakukan kesalahan. Penatua Chen sendiri berkata kalau dia sangat peduli dengan penguasa muda, jadi bagaimana bisa punya niatan untuk membunuh Lihan dengan menjebaknya di dalam pavilion Bafang. Penatua Chen peduli padaku atau datang ke tempat ini untuk memastikan aku sudah mati atau belum, ucap Lihan sambil nyantai dengan meminum segelas teh. Karena sudah sulit untuk mengelak lagi, pada akhirnya penatua Chen memutuskan untuk menggunakan pedangnya membunuh si murid. Chen长老确实很关心我。 Kejadian ini pun membuat si Hai langsung keluar dari tubuh si murid dan berkata kepada Lihan kalau misi yang diberikan sudah diselesaikan. Sebagai rasa terima kasih karena si Hai sudah menjalankan misi, maka Lihan akan memberikan puluhan botol anggur yang dia simpan di belakang gunung. Sementara itu, penatua Li sangat marah kepada penatua Chen yang membunuh seorang murid tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. Penatua wanita dan penatua Qin Feng juga punya pendapat yang sama di mana mereka kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh penatua Chen. Penatua Chen pun lantas tersenyum sembari berkata kalau Lihan sudah membunuh anaknya, jadi dia harus membalaskan dendam atas kejadian tersebut.
Serangan pedang pun langsung diluncurkan oleh Penatua Chen untuk membunuh Li Han. Keputusan Penatua Chen yang menyerang Li Han sontak membuat Penatua Li marah. Dia masih menganggap kalau Li Han adalah penguasa muda Paviliun Lu Yinghai, jadi tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Akan tetapi Penatua Chen tetap pada pendiriannya di mana dia akan membalaskan dendam kematian anaknya kepada Li Han. 与我何干呢？ Sambil menahan serangan dari Penatua Chen, Li Han menyebutkan kalau anak dari Penatua Chen melompat ke tebing sendirian, tapi kenapa dia malah disalahkan? Anakku tidak mungkin melakukan hal bodoh dengan bunuh diri. Ini pasti karena sebuah trik yang kau mainkan, ucap Penatua Chen kepada Li Han. Lagi dan lagi Li Han berhasil menghindari serangan dari Penatua Chen. Bahkan di sini Li Han menawarkan pertarungan hidup dan mati jika memang Penatua Chen ingin membalaskan dendam anaknya. Penatua Chen pun langsung setuju dan kembali melakukan serangan kepada Lord Li Han kita. Beradunya serangan pedang antara Li Han melawan Penatua Chen membuat penatua wanita merasa kagum. Dia tidak menyangka kalau Li Han yang masih begitu muda tapi sudah mampu menandingi kemampuan pedang yang dimiliki oleh Penatua Chen. Penatua Li juga mengakui hal tersebut di mana dia pernah mendengar kalau Li Han merupakan seorang pangeran dari dunia fana. Di saat yang sama Penatua Qin Feng sendiri menganggap kalau Li Han merupakan seorang jenius yang terlahir 1000 tahun sekali. 可是出了名的罢了，能我也觉得，但应该是生来便有修为的能力。那东西无聊。一起啊！ Setelah beberapa gerakan, Li Han berhasil menahan serangan pedang Penatua Chen dengan mudah. Bahkan pedang dari Penatua Chen bisa dihancurkan dan menjadi debu tidak bersisa oleh Lord Li Han. Karena tidak punya pedang lagi, maka Penatua Chen mengambil pedang milik Penatua Qin Feng untuk melanjutkan pertarungan melawan King Li Han. Sontak hal ini pun membuat Penatua Qin Feng marah karena dia tidak ingin terlibat masalah yang terjadi antara Penatua Chen dan juga King Li Han. Di saat yang sama penatua wanita sendiri meminta Penatua Qin Feng untuk membiarkan Penatua Chen bertarung karena toh sebentar lagi Penatua Chen pasti berhasil dikalahkan oleh Li Han. Benar saja Penatua Chen membakar esensi jiwanya untuk meningkatkan kultivasi dengan begitu cepat. Tentu saja teknik ini mempunyai konsekuensi di mana Penatua Chen akan mendapatkan serangan balik setelah kultivasinya secara paksa ditingkatkan. Li Han, Sambil memborbardir King Li Han dengan serangan, Penatua Chen tampak senang karena jika terus seperti ini dia bisa membalaskan dendam anaknya kepada Li Han. Akan tetapi Li Han masih tampak tenang dan mempertanyakan siapakah orang yang berada di belakang Penatua Chen selama ini. Penatua Chen pun langsung tertawa karena ternyata memang ada orang lain yang berdiri di belakang Penatua Chen. Dia juga menyebutkan Li Han tidak bisa menjadi penguasa Paviliun Lu Yinghai jika hanya mempunyai pedang Heilin. Ternyata ada sebuah harta rahasia yang harus dimiliki oleh King Li Han agar membuat dia diakui sebagai penguasa Paviliun Lu Yinghai seutuhnya. Akhirnya King Li Han pun sudah mengetahui kalau ada seseorang yang berada di belakang Penatua Chen. Dia juga langsung mengeluarkan teknik memanggil angin dan hujan untuk memberikan serangan kepada Penatua Chen. Setelah Penatua Chen terkapar, seperti biasa Li Han langsung melakukan sebuah akting seakan-akan dia tidak sengaja melukai Penatua Chen. Bahkan Li Han menyebutkan beberapa waktu yang lalu Penatua Chen sudah mengirimkan orang untuk mempermalukan Penatua Leng Huan di puncak angin dingin. Hari ini Li Han berdiri di depan Paviliun Baofeng untuk membalaskan dendam dari Penatua Leng Huan yang sudah dianggap sebagai guru. Dan yap, ternyata sedari tadi Leng Huan dan Rubah Kecil memantau apa yang sedang dilakukan oleh King Li Han. Rubah Kecil juga menganggap kalau akting yang dilakukan oleh King Li Han sudah berlebihan. Sementara itu, 3 orang penatua masing-masing puncak di Paviliun Lu Yinghai memberikan izin kepada Li Han untuk memberikan hukuman kepada Penatua Chen karena dia sudah banyak melakukan kesalahan.
Dengan sekejap King Lihan langsung membunuh penatua Chen Yuanzheng dan membuatnya menghilang mati dengan seketika. Setelah kematian dari penatua Chen, 3 orang penatua lekas turun dan meminta maaf karena kesalahpahaman yang sudah terjadi di antara mereka. Akan tetapi Lihan tampak langsung memberikan peringatan kepada 3 orang penatua untuk tidak ikut campur lagi perihal urusannya di puncak angin dingin. Dia juga mengancam akan membunuh 3 orang penatua jika masih berani untuk mengganggunya. 恭喜少阁主， 别再动什么小心思，不饶！ Peringatan yang diberikan oleh Lord Lihan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Di akhir episode yang lalu, King Lihan berhasil membunuh penatua Chen dalam pertarungan hidup dan mati di depan pavilion Bafang. King Lihan juga memberikan peringatan kepada 3 orang penatua untuk tidak mengganggu urusannya lagi selama berada di puncak angin dingin. Episode 13 kali ini pun dimulai dengan flashback 7 tahun yang lalu, di mana memperlihatkan Lang Huan sedang berlatih bersama dengan gurunya yaitu Zhu Yixing. Dalam beberapa percobaan, Lang Huan selalu gagal membentuk bunga dengan kemampuannya. Kondisi ini pun membuat Zhu Yixing mengajarkan cara membentuk bunga dengan baik sekaligus memberikan sebuah nasihat kepada Lang Huan. 注定了化虚为实，本不可能的事。 Ketika sedang berbicara dengan Zhu Yixing, tiba-tiba saja Lang Huan mendengar sebuah pecahan gelas. Dia pun lekas tersadar dari bayangan masa lalu dan mendapati pecahan gelas tersebut berasal dari kamar yang Lihan tempati. Sementara itu, di dalam kamar Lihan ternyata sengaja memecahkan pot bunga untuk membuat Lang Huan marah kepadanya. Di satu sisi, Si Hai menjelaskan kalau Lang Huan bukanlah anak kecil yang mudah untuk dibodohi, jadi tentu saja trik yang digunakan oleh Lihan sama sekali tidak akan berhasil. Benar saja, setelah Lang Huan membuka pintu dan melihat langsung kalau pot bunga di dalam kamar pecah, dia tampak tidak menunjukkan reaksi apapun. Bahkan Lang Huan tidak akan mengusir Lihan dari kamar yang dia tempati pada saat ini. Sontak hal ini pun membuat rubah kecil dan Lihan sangat kaget. Mereka berdua tidak menyangka kalau Lang Huan sama sekali tidak menunjukkan reaksi impulsif setelah barang di dalam kamar ada yang rusak. Sementara itu, dari arah jendela Lihan mendengar sebuah suara yang mana suara tersebut berasal dari Meng Po. Yap, setelah sekian lama Meng Po berada di tempat ini, pada akhirnya dia bertindak sesuai apa yang diperintahkan oleh King Lihan. 他居然不生气！ 孟婆啊，孟婆！ Beberapa saat kemudian, Lihan pergi ke sebuah tebing untuk nyamperin Meng Po. Sampai di lokasi, Lihan malah nepok pantat seorang murid karena dia mengira kalau murid tersebut merupakan Meng Po yang sedang menyamar. Tapi ternyata si murid merupakan murid pavilion Lu Yinghai yang sedang bersantai di tengah malam. Karena tidak ingin kehilangan muka, akhirnya King Lihan meminta murid tersebut untuk segera tidur. 少阁主，大半夜的乱晃什么？ Tak lama kemudian Meng Po datang ke hadapan Lihan sembari berkata kalau hubungan mereka sepertinya sudah memudar karena Lihan tidak bisa mengenalinya dengan baik. King Lihan pun meminta Meng Po untuk tidak banyak bacot dan melaporkan apa yang sudah dilakukannya beberapa hari terakhir. Meng Po pun menjelaskan masalah harta karun sebenarnya sudah tidak penting lagi karena yang terpenting sekarang adalah kompetisi besar 7 puncak akan segera dilaksanakan 3 hari lagi. Diketahui puncak angin dingin yang dipimpin oleh Lang Huan akan terancam menghilang. Meng Po pun menjelaskan pavilion Lu Yinghai sebenarnya adalah sekte gabungan dari 7 puncak. Meskipun pedang Heilin bisa menaklukkan 7 puncak tersebut, namun secara harfiah pedang Heilin tidak bisa menghentikan garis keturunan dari masing-masing puncak. Jadi setiap puncak memang memiliki harta karun mereka masing-masing. Untuk sekarang puncak angin dingin terancam menghilang karena harta karun mereka tidak jelas keberadaannya. Meng Po pun menjelaskan setiap orang di dalam sekte sudah mengetahui kalau harta karun puncak angin dingin sudah disembunyikan.
Jadi kronologinya ketika Zhu Yixing mati, dia tidak meninggalkan harta karun kepada Leng Huan. Bahkan semua orang juga sudah mendengar kabar kalau Zhu Yixing mempunyai hubungan spesial dengan Leng Huan sebelum dia meninggal. Sontak perkataan ini pun membuat Li Han tidak percaya karena tidak mungkin gurunya mempunyai hubungan dengan Zhu Yixing. Meng Po sendiri tidak keberatan jika Li Han tidak mempercayai hal tersebut, tapi yang paling penting adalah jika puncak angin dingin tidak bisa menunjukkan harta karun pada saat kompetisi 7 puncak, maka puncak angin dingin akan ditendang oleh 6 puncak pavilion Lu Yinghai. 怎么说？海伦因当年一人战7宗，随你信不信？你师傅的师傅走之前，他们还说。 Setelah mendapatkan informasi ini, keesokan harinya Li Han mulai mencari harta karun di dalam puncak angin dingin. Dengan bantuan dari si Hai, King Li Han memilih-milih barang yang dia anggap sebagai harta karun. Li Han sendiri tidak menyerah untuk mendapatkan harta karun tersebut karena bisa saja harta karun puncak angin dingin berada di tumpukan sampah yang sedang dia amati. 怎么可能藏着秘宝？会不会藏在废物？ Tiba-tiba saja Leng Huan melakukan sebuah serangan kepada Li Han karena dia nggak terima Li Han menyebutkan barang-barang di dalam puncak angin dingin sebagai sampah. Sontak hal ini pun membuat King Li Han langsung nyamperin Leng Huan sembari bertanya di manakah keberadaan harta karun puncak angin dingin. Dengan ketus Leng Huan menjawab kalau dia tidak mengetahui harta tersebut. Untuk membuat Leng Huan mau membuka mulut, pada akhirnya King Li Han mulai memancing dengan menyebutkan makam Zhu Yixing di hutan bambu beberapa waktu yang lalu. Li Han mencoba untuk menanyakan penyebab kematian dari Zhu Yixing dan apakah ada pesan terakhir yang dia katakan kepada Leng Huan. Alih-alih menjawab pertanyaan dari King Li Han, Leng Huan malah tampak kesal dan meminta Li Han untuk tidak terlalu berlebihan membahas kematian dari gurunya. 凡间那座坟里埋的 不知道， 有遗言吗？ 别太过分。 3日之后凄风大雨， 3 hari lagi akan diadakan kompetisi 7 puncak. Kau mungkin sudah menyerah untuk sekarang, tapi urusanku di sini belumlah selesai. Meskipun harus memutarbalikkan puncak angin dingin, aku akan menemukan harta karun tersebut, ucap Li Han kepada Leng Huan. Sontak perkataan ini pun langsung membuat Leng Huan menyampaikan kata-kata terakhir yang dikatakan oleh gurunya. Lama duduk di dalam sangkar menuju kebebasan dunia yang begitu luas. Itu adalah kata-kata terakhir yang disampaikan kepada Leng Huan. Mencermati kata-kata tersebut, King Li Han lekas bertanya apakah ada sebuah tebing di dekat puncak angin dingin. Dan yap, ternyata memang benar ada sebuah tebing di mana Leng Huan langsung membawa Li Han untuk menuju tebing tersebut. 我也一定会把秘宝找出来。溃不天地阔， 这儿有悬崖吗？ Ketika sudah sampai di tepian tebing, Leng Huan bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh King Li Han dengan pergi ke tebing ini. Li Han pun kemudian melemparkan sebuah batu ke jurang tebing sambil tersenyum karena dia menyadari sesuatu hal. King Li Han pun kemudian menjelaskan maksud ucapan terakhir dari Zhu Yixing adalah meminta Leng Huan untuk terjun ke dalam jurang tebing ini. Tapi Leng Huan tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Li Han karena menurutnya Zhu Yixing tidak mungkin berbuat bodoh dengan memintanya terjun ke dalam jurang. Gurumu cukup cerdas sementara kamu tidak, ucap Li Han kepada Leng Huan. Benar saja dengan sekejap Li Han menghilang karena dia masuk ke dalam sebuah alam yang berada di jurang tebing. 你师傅让你跳崖呢。 师傅才高8斗， Tanpa ragu King Li Han juga langsung menarik Leng Huan untuk masuk ke dalam alam tersebut dan mendapati kalau alam yang mereka masuki merupakan puncak angin dingin yang sebenarnya. 再进一步！ 师傅， Dari arah kejauhan terdengar suara dari Zhu Yixing yang sedang melakukan pertarungan melawan penguasa pavilion Lu Yinghai terdahulu, yaitu Heilin. Terdengarnya suara dari Zhu Yixing di telinga Leng Huan ini juga sekaligus menutup episode 13 kali ini ya guys. Di akhir episode yang lalu, King Li Han dan Leng Huan berhasil masuk ke dalam sebuah dimensi yang diciptakan oleh Zhu Yixing sebagai ketua puncak angin dingin terdahulu.
Sesampainya di dalam dimensi tersebut, Leng Huan sangat kaget karena dia mendengar jelas suara dari Zhou Yixing. Episode kali ini pun dimulai dengan He Yilin yang kecewa kepada Zhou Yixing karena sudah 3 jam berlalu tapi Zhou Yixing belum bisa memahami perubahan ilusi menjadi sebuah kenyataan. He Yilin sudah mulai kepikiran untuk memusnahkan puncak angin dingin karena ketidakkompetenan dari Zhou Yixing tersebut. Sementara itu, Leng Huan dan King Lihan sudah sampai di depan altar puncak angin dingin dan melihat langsung pertarungan yang sedang terjadi antara Zhou Yixing melawan He Yilin. Ketika Leng Huan ingin memberikan bantuan, dia tidak bisa menahan tubuh dari Zhou Yixing, di mana ternyata semua yang Leng Huan dan King Lihan lihat merupakan ilusi yang sudah dibuat oleh Zhou Yixing sebelum kematiannya. Melihat situasi ini, akhirnya King Lihan paham kalau teknik mengubah ilusi menjadi kenyataan bukan warisan dari puncak angin dingin, melainkan diajarkan oleh He Yilin sendiri. Lihan juga sedikit bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Di momen pertarungan He Yilin melawan Zhou Yixing, kita juga diberitahukan kalau He Yilin sudah memusnahkan 4 puncak yang tidak bisa menuruti perintahnya. Hari ini kalau puncak angin dingin tidak bisa merealisasikan teknik mengubah ilusi menjadi kenyataan, maka He Yilin juga akan melakukan tindakan yang sama. Diketahui Zhou Yixing melakukan perbakuhan teman pada hari ini karena dia menolak untuk menjadi anjing dari pavilion Lu Yinghai yang dipimpin oleh He Yilin. Sementara itu, King Lihan cukup memuji kemampuan dari Zhou Yixing yang bisa mengembalikan sebuah ingatan dengan membuat sebuah ilusi seperti ini. Tapi di satu sisi King Lihan juga heran kenapa Zhou Yixing punya hobi aneh, yaitu membiarkan muridnya menyaksikan kalau dia sedang dihajar oleh He Yilin. Sontak bacotan dari King Lihan membuat Leng Huan cukup kesal. Leng Huan meminta Lihan untuk fokus mencari harta karun puncak angin dingin ketimbang banyak bacot nggak jelas seperti ini. Di dalam ingatan ilusi yang dibuat oleh Zhou Yixing, tampak ada seorang wanita bernama Ah Yao yang mencoba untuk memberikan bantuan. Diketahui Ah Yao lebih memilih memberikan bantuan kepada Zhou Yixing untuk melawan He Yilin ketimbang harus bersembunyi di puncak angin dingin. Melihat kedatangan Ah Yao sontak membuat He Yilin tertawa sembari berkata kalau Zhou Yixing mempunyai pasangan yang begitu serasi. Tapi sayangnya keserasian di antara mereka berdua akan berakhir pada hari ini di tangan He Yilin. Benar saja, hanya dengan 1 kali serangan, He Yilin berhasil membunuh Ah Yao tepat di depan mata dari Zhou Yixing. Kejadian ini pun sontak menjadi sebuah pukulan berat bagi Zhou Yixing yang memiliki hubungan spesial dengan Ah Yao. Akan tetapi siapa yang menyangka kalau pukulan berat ini membuat Zhou Yixing secara tidak sengaja mempraktikkan teknik mengubah ilusi menjadi kenyataan ketika Ah Yao hendak menghilang sepenuhnya. Meskipun Ah Yao sudah mati, tapi setidaknya Zhou Yixing mendapatkan pujian dari He Yilin karena keberhasilannya mempraktikkan teknik mengubah ilusi menjadi kenyataan. Oleh karena itulah He Yilin tanpa ragu akan memberikan sebuah harta karun yang akan menjadikan Zhou Yixing sebagai ketua puncak angin dingin yang berada di bawah naungan pavilion Lu Yinghai. Meskipun di ilusi ini He Yilin terlihat memberikan sebuah harta, tapi tampak King Lihan tidak bisa melihat harta tersebut secara nyata. Dia pun mulai mempertanyakan di manakah harta yang sudah diberikan oleh He Yilin kepada Zhou Yixing. Leng Huan dan King Lihan hanya bisa mengulang ingatan yang dibuat oleh Zhou Yixing sembari berharap mereka berdua menemukan petunjuk di mana keberadaan harta karun serta mata formasi teknik ilusi yang digunakan. Karena sudah terlalu lama, King Lihan mulai mengantuk serta mempertanyakan apakah Leng Huan sudah menemukan mata formasi yang dibuat oleh Zhou Yixing. Leng Huan pun beranggapan kalau dia sudah menggunakan semua cara yang pernah diajarkan, tapi tempat ini sama sekali tidak ada mata formasi yang dimaksud oleh King Lihan.
King Lihan pun mulai memikirkan sebuah cara untuk menemukan mata formasi, dan tidak butuh waktu lama dia menyadari kalau mata formasi terletak pada serangan pedang Heilin yang menembus badan dari Ah Yao. Leng Huan sendiri pun langsung mempertanyakan bagaimana bisa Lihan menemukan mata formasi tersebut. King Lihan menjelaskan kalau dugaannya benar, formasi ini sebenarnya bukan dibuat oleh Zhou Yixing melainkan dibuat oleh Heilin sendiri. Formasi ini dirancang untuk menyiksa Zhou Yixing, jadi bagian paling menyakitkan dijadikan mata formasi oleh Heilin, dan tebakan dari King Lihan ternyata memanglah sangat tepat. Setelah mematahkan mata formasi, tiba-tiba saja ilusi Heilin kembali muncul sembari memberikan pujian karena keberhasilan Zhou Yixing menghancurkan mata formasi yang dia buat. Karena mata formasi sudah dipatahkan, maka Heilin akan memberikan harta karun untuk puncak angin dingin sesuai janji yang dia katakan. Tanpa ragu King Lihan mengambil mutiara Tianhuan yang diberikan oleh Heilin kepada Zhou Yixing. Akan tetapi ada sedikit keanehan di mana mutiara Tianhuan tersebut berubah warna menjadi merah dan tak lama kemudian langsung meledak. Cukup beruntung di sini King Lihan mempunyai refleks yang cepat dengan melemparkan mutiara tersebut, dan pada akhirnya diketahui mutiara Tianhuan hanyalah sebuah jebakan yang disiapkan oleh Heilin untuk membunuh Zhou Yixing. Karena tidak ada apapun di tempat ini, pada akhirnya King Lihan mengajak Leng Huan untuk segera keluar daripada membuang waktu mereka jika terus berada di tempat ini. Akan tetapi King Lihan sejenak berhenti karena dia paham kalau ada sebuah hal yang menarik dari Heilin yang diketahui selama ini mengawasi pavilion Lu Yinghai. Untuk itulah King Lihan tidak langsung keluar dari dunia ilusi yang diciptakan oleh Heilin, melainkan dia langsung pergi ke dalam kamar Zhou Yixing untuk mencari sesuatu. Benar saja, baru masuk ke dalam kamar, King Lihan langsung menemukan ilusi yang dibuat oleh Zhou Yixing lagi. Tanpa ragu King Lihan langsung menyerang ilusi tersebut menggunakan pedangnya, sembari berharap kalau ilusi yang sedang berbicara adalah Zhou Yixing yang asli. Tapi ya begitulah, pedang King Lihan hanya bisa menembus tubuh ilusi Zhou Yixing dan membuat Leng Huan sedikit kesal. Ternyata formasi ilusi yang berada di dalam kamar memang sudah dipersiapkan untuk Leng Huan. Leng Huan pun tampak sangat bersedih karena gurunya pergi tanpa memberikan kabar. Akan tetapi di satu sisi Zhou Yixing langsung mengeluarkan sebuah mutiara Tianhuan berwarna kuning, di mana mutiara tersebut merupakan harta yang akan diwariskan kepada Leng Huan. Pemberian mutiara Tianhuan kepada Leng Huan ini juga sekaligus menutup episode 14 kali ini ya guys. Di akhir episode yang lalu, Leng Huan dan Lihan berhasil bertemu dengan ilusi Zhou Yixing di dalam kamarnya. Ilusi Zhou Yixing tersebut sudah menunggu kedatangan dari Leng Huan untuk memberi harta karun milik puncak angin dingin yang selama ini dia pegang. Episode kali ini pun dimulai dengan pemberian mutiara Tianhuan berwarna kuning kepada Leng Huan. Dengan diberikannya mutiara Tianhuan, maka bisa dipastikan kalau Leng Huan secara resmi menjadi penatua puncak angin dingin yang berada di bawah naungan pavilion Lu Yinghai. Sementara itu, Si Hai merasakan kekuatan aneh yang berada di dalam mutiara Tianhuan, dan benar saja mutiara Tianhuan pemberian Zhou Yixing menembus tubuh dari Leng Huan karena mutiara ini memilih King Lihan sebagai pemilik barunya. Lihan sendiri tampak tidak percaya akan hal ini karena dia sama sekali tidak melakukan apapun dan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan Zhou Yixing. Mutiara Tianhuan pun langsung masuk ke dalam tubuh King Lihan dan membuat dirinya merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam tubuhnya. Situasi ini pun bisa dipahami oleh Si Hai yang menganggap kalau mutiara Tianhuan memiliki kekuatan alam dewa. Di satu sisi dia sendiri juga masih bingung karena ada kekuatan dewa yang terlahir dari immortal biasa seperti Zhou Yixing. Sepengetahuan dari Si Hai, hanya ada dua jenis immortal yang bisa menggunakan kekuatan alam dewa, yaitu utusan alam dewa seperti dirinya dan seorang anak dewa seperti King Lihan.
Sementara itu, King Lihan seperti memahami sesuatu setelah dia mendapatkan mutiara Tianhuan pemberian Zhou Yixing. Bang MC pun langsung test drive dengan menggunakan kekuatan dari mutiara Tianyuan tersebut untuk mengubah ilusi menjadi sebuah kenyataan. Sontak kejadian ini pun membuat Leng Huan cukup kaget karena pengendalian teknik mengubah ilusi menjadi kenyataan yang dikeluarkan oleh King Lihan lebih hebat ketimbang yang dikeluarkan oleh gurunya. Leng Huan pun mulai bertanya-tanya siapakah King Lihan sebenarnya. Di saat yang sama, Sihai akhirnya bisa memahami kalau hanya Lihan yang bisa menggunakan teknik mengubah ilusi menjadi kenyataan dengan sempurna karena Lihan merupakan manusia yang bereinkarnasi menjadi dewa. Sementara itu, Lihan masih cukup kaget karena ternyata dia bisa menggunakan teknik mengubah ilusi menjadi kenyataan dengan sangat baik. Dia juga mengejek Leng Huan yang setengah mati mempelajari teknik ini namun tak kunjung sempurna dalam mempraktikannya. Di saat yang sama, ilusi dari Zhou Yixing memberikan pesan agar Leng Huan menjaga teknik mengubah ilusi menjadi kenyataan dengan baik. Tapi ya begitulah, Leng Huan masih sedikit kecewa karena teknik tersebut malah menjadi milik King Lihan. Karena mutiara Tianhuan sudah jatuh ke pemilik yang baru, maka alam dimensi yang diciptakan juga akan segera menghilang. Dengan refleks yang cepat, King Lihan langsung mengambil pot bunga yang dia sengaja pecahkan beberapa waktu yang lalu dan pergi keluar bersama dengan Leng Huan. Ketika sudah keluar dari alam dimensi ilusi, Leng Huan memberi peringatan agar Lihan menjaga baik-baik pot bunga yang dia ambil karena pot bunga tersebut merupakan harta rahasia. Dia juga menjelaskan setiap benda yang keluar dari alam dimensi ilusi, maka benda tersebut akan menjadi harta rahasia meskipun hanya sepotong rambut. Sontak hal ini membuat Lihan sedikit menyesal kenapa dia tidak mengambil sebuah pedang saja agar pedang yang dia ambil menjadi harta rahasia. Daripada mengambil sebuah pot bunga, lebih baik aku mengambil sebuah paha ayam goreng, ucap King Lihan diikuti dengan perubahan pot bunga menjadi ayam goreng paha. Yap, benar sekali karena pada saat ini King Lihan sudah menguasai teknik mengubah ilusi menjadi kenyataan, maka setiap hal yang dia pikirkan akan menjadi kenyataan. Meskipun begitu, King Lihan belum bisa mengubah keaslian benda yang ingin dia rubah, seperti pot bunga yang berubah menjadi ayam goreng, tapi ketika digigit rasa ayam goreng tersebut masih sama seperti beling. Karena King Lihan sudah mewarisi harta karun puncak angin dingin, maka Leng Huan punya dua permohonan. Permohonan yang pertama adalah memenangkan kompetisi 7 puncak, dan permohonan kedua adalah mengajarkan Leng Huan teknik mengubah ilusi menjadi kenyataan dengan sempurna, karena pada saat ini King Lihan sudah resmi menjadi ketua puncak angin dingin. Singkat cerita, Lihan sedang menyendiri di puncak angin dingin sembari mengubah pot bunga menjadi token kehidupan. Dia juga tidak menyangka kalau token kehidupan tersebut terbuat dari ketiadaan, jadi si token akan otomatis pecah atau menghilang jika penggunanya meninggal dunia. Beberapa saat kemudian datang seorang murid yang kemarin pantatnya sempat ditepok oleh Lihan. Secara tiba-tiba murid tersebut langsung memeluk dan ingin mencium King Lihan tanpa alasan yang jelas. Dan yap, ternyata murid tersebut merupakan Meng Po yang sudah menyamar untuk ngerjain Lihan perihal kejadian penepokan pantat kemarin. Kedatangan Meng Po kali ini adalah karena dia sudah mencari tahu tentang asal-usul buku aneh yang ditemukan oleh King Lihan di Pavilion Bafang. Di dalam buku tersebut tertulis pembuatan token King Lihan sudah ditulis sebelum King Lihan dilahirkan.
Meng Po pun membuat asumsi tidak ada orang lain yang bisa membuat token tersebut selain Zhou Yixing, tapi yang menjadi misteri adalah Zhou Yixing sudah mati bertahun-tahun yang lalu dan pembuatan token kehidupan King Lihan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Meng Po sendiri sudah tidak punya petunjuk lain mengenai pembuatan token kehidupan King Lihan. Untuk menyelesaikan teka-teki pembuatan token tersebut, mau tidak mau King Lihan harus mengumpulkan semua harta dari 7 puncak di pavilion Lu Yinghai terlebih dahulu. Secara kebetulan 2 hari lagi akan dilaksanakan kompetisi antar 7 puncak. Meng Po meminta Lihan untuk memancing ketua masing-masing puncak guna mengeluarkan harta rahasia mereka masing-masing. Setelah itulah baru Meng Po akan mencari informasi harta rahasia manakah yang membuat token kehidupan King Lihan saat ini. 据我推断，不过这人死了好几年了。我之前小瞧这牌子了。你若能逼出秘宝， Meng Po juga memberikan Lihan sebuah poster di mana ada wajah dari seorang penatua bernama Yuan Daozhen. Tapi ketika hari kompetisi 7 puncak dimulai, Yuan Daozhen tak kunjung muncul karena yang datang ke kompetisi hanya muridnya saja yang bernama Zonglong. Informasi mengenai Zonglong disampaikan langsung oleh Meng Po yang saat ini masih menyamar menjadi seorang murid di pavilion Lu Yinghai. Siapa yang menyangka di sini Meng Po juga menegur Leng Huan dan berkata kalau dia adalah teman baik dari King Lihan. 看着才20，那是他首席大弟子，自己认全了吗？我是他朋友。 Leng Huan sendiri hanya tersenyum melihat kehadiran dari Meng Po, sekaligus menyadari kalau murid pavilion Lu Yinghai yang baru saja menegurnya adalah seseorang yang sedang menyamar. Di saat yang sama, ada seorang penatua wanita yang belum jelas dari puncak mana mempertanyakan kedatangan Leng Huan ke kompetisi 7 puncak. Dia meragukan apakah Leng Huan sudah memiliki harta karun dari puncak angin dingin yang selama ini diketahui sudah menghilang. Pertanyaan yang disampaikan oleh penatua wanita ini juga sekaligus menutup episode 15 kali ini ya guys. Di akhir episode yang lalu, King Lihan bersama dengan Leng Huan sudah menghadiri acara kompetisi 7 puncak di pavilion Lu Yinghai. Pada momen ini ada seorang penatua wanita yang mempertanyakan di manakah harta karun milik puncak angin dingin karena ada rumor yang beredar kalau harta karun puncak angin dingin tidak diketahui keberadaannya. Episode kali ini pun dimulai dengan King Lihan yang mempertanyakan siapakah identitas dari penatua wanita yang bertanya kepada Leng Huan perihal harta karun puncak angin dingin. Meng Po yang sedang menyamar hanya bisa terheran-heran karena Lihan malah ingin langsung adu bacot dengan salah seorang penatua. Penatua wanita ini pun kemudian menjawab kalau salah satu tujuan dari kompetisi 7 puncak adalah menunjukkan harta karun masing-masing untuk digunakan dalam perbakuhan taman. Diketahui aturan ini sudah ada sejak zaman penguasa pavilion Lu Yinghai terdahulu, jadi wajar saja jika dia menanyakan harta karun puncak angin dingin kepada Leng Huan. Aku sama sekali nggak tertarik mengetahui peraturan lama. Yang aku tanyakan siapakah dirimu, ucap King Lihan sambil menatap tajam ke arah penatua wanita. Penatua wanita ini pun kemudian berdiri sembari memperkenalkan dirinya bernama Su Ye yang berasal dari puncak Suandao. Alih-alih mendengarkan Su Ye berbicara, King Lihan malah meminta Su Ye untuk berhenti membual karena Bang MC cukup muak dengan wajah orang yang sok suci seperti Su Ye. Jika memang puncak angin dingin tidak mempunyai harta karun, apakah kau akan menendang puncak angin dingin dari pavilion Lu Yinghai? Ucap King Lihan kepada Su Ye di hadapan semua orang. Terlihat Bang MC juga langsung mengeluarkan pot bunga yang dia ambil dari alam dimensi milik Zhou Yixing, sembari menjelaskan kalau pot bunga ini merupakan harta rahasia milik puncak angin dingin. Keluarnya pot bunga sontak membuat semua orang kaget karena mereka tidak menyangka kalau harta karun puncak angin dingin hanya berupa pot bunga yang sudah pecah. Mereka di sini juga mulai membandingkan harta karun puncak-puncak lain yang terlihat begitu mewah. Sementara itu, beberapa orang penatua masih meyakini kalau harta karun milik puncak angin dingin adalah harta karun yang asli.
Begitu pula dengan seorang wanita yang langsung meminta Leng Huan untuk membuktikan keaslian dari pot bunga harta rahasia dari puncak angin dingin. Akan tetapi di sini King Li-han terlihat langsung masuk ke dalam altar untuk membuktikan kepada semua orang kalau pot bunga merupakan harta karun asli dari puncak angin dingin. Situasi ini sontak membuat seorang penatua wanita merasa tidak nyaman karena yang dia minta memberikan bukti adalah Leng Huan, bukan King Li-han yang merupakan penguasa muda Paviliun Lu Yinghai. 少阁主说是秘宝，幻灭风主携秘宝下见识一下。我说的是冷幻风主。 Dengan tegas di tengah altar, King Li-han berkata kalau dia adalah penguasa puncak angin dingin yang baru. Beberapa hari yang lalu, Leng Huan sudah menyerahkan puncak angin dingin kepadaku, ucap King Li-han dengan penuh keyakinan. Meskipun sudah menyatakan kalau dia merupakan penguasa puncak angin dingin, tapi Zonglong merasa tidak percaya dan meminta Li-han untuk tidak membuat lelucon di hadapan semua orang. Tapi Leng Huan kemudian berdiri dan menyatakan kalau semua yang dikatakan oleh King Li-han adalah kebenaran. Karena Leng Huan sudah berbicara, pada akhirnya Su Ye meminta 3 orang muridnya untuk melakukan perbaku hantaman dengan King Li-han guna membuktikan keaslian dari harta rahasia puncak angin dingin. Udah tahu King Li-han ini kejam tapi malah nurunin murid ecek-ecek, jadinya ya terbantai oleh Bang MC kita ya guys ya. 3 orang murid puncak Suandao seketika tewas di hadapan semua orang hanya dengan 1 kali serangan saja. King Li-han langsung memberikan sindiran kepada Su Ye perihal aturan lama yang sudah dibuat oleh penguasa Paviliun Lu Yinghai terdahulu. Jadi saat ini Bang MC meminta Su Ye untuk turun langsung ke dalam altar guna melakukan perbaku hantaman menggunakan harta rahasia dari puncak Suandao. Karena perwakilan dari 6 puncak lain hanya terdiam, maka King Li-han ngomel-ngomel di tengah altar perihal aturan lama dari Paviliun Lu Yinghai. Situasi ini pun pada akhirnya membuat seorang penatua dari puncak Ling Yun turun ke atas altar untuk melakukan perbaku hantaman menggunakan harta rahasia. Tak lama kemudian ada 2 orang penatua yang menyusul penatua puncak Ling Yun karena mereka juga ingin memperlihatkan harta rahasia masing-masing puncak. Meskipun 3 orang penatua sudah turun ke dalam altar, Su Ye masih berdiam diri dan membuat alasan kalau harta rahasia dari puncak Suandao terlalu kuat untuk dikeluarkan. Jadi sekarang King Li-han melawan 3 orang penatua saja terlebih dahulu. Waduh, alasan banget ya ini, padahal Su Ye udah ketar-ketir ketika melihat 3 orang muridnya dibunuh oleh King Li-han kita. Karena perbaku hantaman hendak dimulai, 3 orang penatua langsung mengeluarkan 3 harta rahasia dari masing-masing puncak untuk melawan King Li-han. Dari arah lain, seorang penatua tampak senang karena Li-han pasti akan terluka parah jika melawan 3 orang penatua sekaligus. Pada saat itulah dia akan menjalankan rencananya untuk membunuh King Li-han. Ketika perbaku hantaman hendak dimulai, tiba-tiba saja 3 orang penatua saling bertatap-tatapan satu sama lain dan secara serempak mengalah dari King Li-han. Yap, benar sekali, 3 orang penatua ini sudah mengetahui kemampuan dari King Li-han dan tidak ingin menyinggung King Li-han yang merupakan penguasa Paviliun Lu Yinghai. Bisa dibilang ya main aman lah guys ya. Mengalahnya 3 orang penatua tentu saja membuat King Li-han cukup kaget. Kejadian seperti ini memang di luar perkiraan dan terlihat sangat mencolok kalau 3 penatua ini sengaja mengalah. Kejadian ini pun sontak membuat penatua puncak Tianjian cukup kesal. Dia tidak menyangka kalau 3 orang penatua bisa melakukan akting mengalah seperti ini. Penatua Tianjian pun langsung menyerang King Li-han secara diam-diam menggunakan pedang yang dia miliki. Dia juga berkata pedang yang berada di tangannya saat ini merupakan harta rahasia dari puncak Tianjian, jadi bisa digunakan untuk baku hantam melawan King Li-han. Sementara itu, Leng Huan sedikit melakukan protes karena penatua Tianjian melakukan serangan diam-diam kepada King Li-han.
Akan tetapi King Lihan tampak tidak masalah akan hal tersebut karena jika sudah masuk ke dalam altar maka dia juga harus siap melakukan pertarungan hidup dan mati. Dari beberapa gerakan, tampak King Lihan mampu menghindar dan melakukan serangan balik kepada penatua Tianjian menggunakan pot bunga yang dia pegang. Situasi ini pun membuat penatua Tianjian cukup kesal karena kok bisa-bisanya pot bunga dijadikan seperti palu oleh King Lihan. Karena kau berkata kalau pot bunga ini merupakan palu, maka aku akan mengabulkannya, ucap King Lihan sembari melempar pot bunga yang berubah menjadi palu besar. Waduh, udah kayak palu Haotian aja ya guys ya. Sontak kejadian ini pun membuat semua orang penatua kaget. Mereka baru menyadari kalau harta rahasia dari puncak angin dingin adalah mengubah ilusi menjadi sebuah kenyataan. Meskipun King Lihan sudah merubah pot bunga menjadi palu, penatua Tianjian tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Rasa tidak takut dari penatua Tianjian harus dibayar mahal karena palu milik King Lihan berhasil menghancurkan pedang penatua Tianjian sekaligus membuat dirinya terkapar di atas arena. Hancurnya harta rahasia ini sontak membuat semua orang kaget. Mereka mulai bertanya-tanya apakah benar pedang yang digunakan oleh penatua Tianjian adalah harta rahasia atau bukan. Karena jika memang betul harta rahasia, maka tidak semudah itu untuk dihancurkan. Sambil menginjak tubuh dari penatua Tianjian, King Lihan memberi peringatan kepada semua orang kalau mereka harus mengeluarkan harta rahasia yang asli dan bukan imitasi. Jika tidak, mereka akan bernasib sama seperti penatua Tianjian di atas arena. Peringatan yang diberikan oleh King Lihan ini juga sekaligus menutup episode 16 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.